Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedulur-sedulur kabeh, malam hari ini kita kumpul lagi ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk. Bismillah. Oke, sama-sama kita juga. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini kita kumpul seperti biasa. Kalau udah kumpul gini, mesti ada hal-hal yang kita bahas nih. Malam Leon dong. Iya. Ya, alhamdulillah, makasih nih atas suguhannya semuanya ya. Ya, malam hari ini makin komplit. Diskusi kita ditemenin sama cemilan. Ya. Malam hari ini seperti biasa, teman-teman mungkin ada unek-unek atau hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo. Nah, tadi saya dengar Pak Tarso sedikit ada sekelumit masalah yang mau dibahas nih. Ya, monggo Pak Tarso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi dhisik yang berbahagia. Tadi waktu sebelum di konten saya kok nyebut apa namanya mahkom. Kencang gitu aja. Ya. Nah, sini mau saya tanyakan nih Pak Kiai. Kalau pemahaman saya kan makom itu kan apa ya, seseorang atau manusia yang tingkat kedekatannya itu lebih dekat dari Allah. Itu kan berarti tingkatan-tingkatan ya. Kayak misalnya surga juga bertingkat. Terus yang ingin saya tanyakan di dalam apa ya, Islam ya, atau di dalam dunia spiritual itu sebetulnya tingkatan makom menurut manusia itu ada berapa tingkatan ya Pak Kiai? Tapi sebelum ke Pak Kiai, barangkali mau ditanggapin sahabat-sahabat ngopi dhisik. Oke. Monggo siapa Manur dulu? Ini dulu nih. Tingkatan makom. Makom. Iya, baik. Tingkatan seseorang. Boleh saya menanggapi ya Pak Tarso ya? Boleh. Izin Pak Yai. Ya, makom itu menurut ilmu sorof Kedudukan. itu adalah ismul makan, nama tempat. Kalimat asalnya itu dalam tasrif itu fi'lu sulasi mujarrad koma yakumu qawaman au qiyaman. Nah, jadi dasarnya itu koma yakumu artinya berdiri, tegak. Nah, makom itu ismul makan, artinya orang yang bertempat, orang yang berada di makom itu. Nah, kalau di Al-Quran itu dijelaskan alladzina rabbuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Nah, ini kalimatnya sama-sama dari koma, Pak. Nah, dan orang-orang yang Istiqomah. alladzina qalu, dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqomah dengan kata-kata itu, artinya mengakui Allah adalah Tuhannya. Nah, dari situlah yang membuat dia memiliki kedudukan, tempat berdiri, posisi di mata Allah. Jadi makom itu hakikatnya Allah yang menentukan sebenarnya. Itu makom. Kalau menurut kalimat ya, karena kalimat asalnya itu koma yakumu qawaman au qiyaman. Nah, terus menjadi sulasi mazid istaqoma yastaqimu, mustaqim ismul fa'ilnya. Nah, istiqomah itu masdarnya. Nah, alladzina qalu rabbunallah summastaqamu gitu kan. Dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, dia tegak, dia lurus, dia kokoh dengan pendirian itu. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan makom. Ini itu posisi, artinya bahasa lainnya juga posisi. Posisi yang Allah sendiri yang menentukan gitu. Namun ada hal-hal yang merumuskan itu gitu kan. Makanya ada makom tadi, ada makom fana, ada makom bako gitu kan. Ada makom taholli, ada makom tahalli, tajalli, itu semuanya itu ada pada aturan-aturan suluk ya. Nah, untuk lebih jelasnya itu nanti Pak Yai yang menjelaskan itulah. Itu tentang makom itu seperti apa sebenarnya. Cuma saya membahas ini secara bahasa aja. Itu. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau menambahkan tentang makom? Enggak, sepakat dikit. Ya. Rukman. Ya. Nah, pemahaman juga ada yang bilang makom gitu, ternyata itu kuburan gitu kan. Ya. Nah, orang awam ini kurang
kurang bisa membedakan mana makom mana makam. Iya. Nah, makam dan makom itu sesuatu yang berbeda. Berbeda. Itu. Ya, dan untuk lebih lanjutnya lagi itu biar Pak Yai yang menjelaskan. Mbak, Ya. oh enggak deh. Mbah, mau nambahkan? Mas Iris? Oke. Apaan? Ya, monggo Pak Yai. Ini Pak Tarto tadi menanyakan tentang makom. Nah, itu makom itu seperti apa sih gitu. Nah, terus apakah makom itu punya tingkatan-tingkatan? Nah, seperti itu Pak Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, sanak kadang, sederek sedaya. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya tak ikut turun rembuk ya dalam rembukan atau diskusi kita malam hari ini tentang makom ya. Ya, namun seperti biasa ya akan lebih abdul kalau kita ngopi, ngolah pikir, diskusi. Jadi diskusi ini dibikin asik, nggak usah petentang-petentang, nggak karuan. Ya. Pokoknya ngopi, rokok, ngolah pikir, roh sing pokok. Jadi rohnya yang paling pokok. Karena kita bisa kumpul rembukan selagi masih ada rohnya. Jadi yang pokok itu rohnya malam ini itu ya. Jadi jangan sampai diskusi tidak ada rohnya. Nanti nggak hidup. Kita bikin asik, roh kita selalu asik. Asik masuk. Asik, Mas. Itu roh. Baik, saya simpel aja kalau masalah makom ya. Makom itu tempat sholat. Makom itu tempat sholat. Ya kan? Ya masalah sudut pandang macam-macam monggo, tapi kalau sudut pandang benar, ya al-haq min rabbik. Ya, makom itu bukan bahasa kita. Makom itu bahasa Tuhan, bahasa Rob. Coba biar yang menjelaskan Rob pakai bahasa Rob. Nah, biasanya saya kalau ngomong, kalau Rob di Quran ada. Kalau bahasa Arab itu di Quran pasti ada. Coba dilihat di surat Al-Baqarah dah. Kalau nggak salah ya, saya bukan penghafal, nanti tolong dibaca nanti. Kita coba kita telaah. Surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi biar jangan saya yang jawab ya Pak Tarto ya. Kalau namanya jawab itu kan. Ya nanti baru kita jadikan bahan untuk diskusi supaya garisnya jelas ya. Ya. 125 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang angka itu volumenya. Ya. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin waruka'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Seperti itu ya. Oke. Coba tolong nanti didikte ya. Oke. Wa iz ja'alna. Ya. Itu bahasa Arabnya. Ya. Bahasa kitanya, dan tatkala dan ketika ja'alna, aku atau kami menjadikan. Apa itu?
Ya menjadi al-baita, rumah atau Ka'bah. rumah. Bait itu rumah. Wa id ja'alnal baita. Dan ingat, ketika aku menjadikan rumah, ya, masa batal linnasi, tempat berkumpulnya untuk manusia, berkumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Nah, kelanjutannya, wattakhidu, dan jadikanlah oleh kalian maqamu Ibrahim, makom Ibrahim, musola, tempat sholat. Jadi makom apa? Tempat sholat. Tuh, menurut Quran ya. Bagaimana Pak Tarso? Tempat sholat. Tuh, nanti dulu sabar. Belum selesai kan ayatnya. Makamu Ibrahim musola. Wa akhidna. Apa? Dal pakai wa akhidna lanjutannya ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitiya. Wa akhidna, dan aku dan telah kami perintahkan. Wa akhidna itu ngambil ya. Akhidna itu janji Pak. Oh, pakai ha. Iya, gede. Wa akhidna, dan aku janjikan ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, antohiro, agar dia membersihkan, mensucikan baitia, rumahku. Rumahku yang aku bangun itu. Untuk siapa? Li ta'ifin, untuk orang yang tawaf, muter-muter di bait itu. Ya. Wal akifi. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitia li ta'ifina wal akifina, dan orang etikaf, warrukai sujud, dan orang-orang yang ruko sujud. Oke. Bahasa Arabnya ini udah bisa dipahami belum? Kalau belum, ayo kita coba satu-satu. Wa id ja'alnal baita, dan ketika aku menjadikan rumah, ya, masa batal linnas, tempat berkumpulnya untuk semua manusia. Jadi Allah itu memberikan kabar, ketika aku menjadikan rumah untuk kumpulnya para manusia, wa amna, dan itu adalah tempat yang aman. Jadi rumah yang dijadikan oleh Allah pertama kali itu adalah tempat kumpulnya manusia, dan di situ adalah tempat yang aman. Nah, kemudian rumah itu divisualisasikan, diwujudkan dalam bentuk fisik yang sekarang kita yakini sebagai Baitullah, bentuknya Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Oke ya? Itu dulu. Kemudian wattakhidu, betul? Ya. Wattakhidu maqamu Ibrahim musola, dan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Pada awalnya makom Ibrahim yang ada di Mekah itu mepet dengan Ka'bah, maka disebut makom Ibrahim, mepet Ka'bah. Kenapa? Itu adalah sebuah batu tempat berpijak berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ancean pijakan kaki. bendu Dur. Nah, akhirnya makom diidentikan dengan derajat sing luhur. Bahasa kitanya menanci-anci, tempat berpijak, tempat berdiri. Makanya kata saya dari koma tadi, makom tempat berdiri. Jadi makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, batu yang mepet ke Ka'bah. Nah, itu
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitia litaifin. Dan aku janjikan kepada Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan rumahku itu supaya digunakan untuk tawaf keliling. Wal akifin orang i'tikaf, baru kayak sujud orang ruku dan sujud di situ sholat lah misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu dari zaman Nabi terus orang semakin banyak yang tawaf, semakin banyak yang i'tikaf diam di situ, semakin banyak orang yang ruku dan sujud, sehingga di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab batu itu dianggap menghalangi, mengganggu, sehingga batu yang disebut makom itu digeser jauh dari Ka'bah. Jadi udah direkayasa, udah dirubah sekarang dari aslinya oleh Sayyidina Umar. Sehingga orang leluasa tawaf situ. Nah, Nah, makanya makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Tempat sholat. Dan aku juga musola, tempat sholat. Watta khodu makomu Ibrahimah musola. Maka jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Makanya sekarang orang setelah sholat tawaf itu pada sholat sunnah di makom Ibrahim. Jadi makom itu tempat sholat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, berbagai sudut pandang, karena makom itu tempat berdiri, tempat berpijak, waktu itu membangun Ka'bah kan makin lama makin tinggi. Sebelum tinggi kan nggak pakai anti-anti bisa. Zaman biar kan belum ada tangga, Pak. Belum ada steger. Kemudian golek kayu angel, Pak. Orang ono itu. Yang ada batu-batu gede batu. Nah, sekarang batu itu disimpan, ada bekas telapaknya Nabi Ibrahim, terus dikurungi kayak sangkar burung gitu. Itu makom Ibrahim tuh, kalau Ka'bah ada kayak sangkar burung, nah itu di dalamnya ada tempat injak-injak Nabi Ibrahim. Itu makom. Nah, sekarang dipakai istilah, wah makomnya beda dia mah. Belum makom kita, karena makom itu dianggapnya derajat yang dhuwur, sehingga ketika ada orang agak berilmu dikit tuh makomnya lain. Nah itu padahal apa sih makom? Tempat sholat, tempat berpijak. Itu intinya. Jadi bisa dipahami nih. Nah ampun, monggo. Nah kalau mau dikembangkan ya silakan. Apa yang mau dimaksud makom apa? Makom apa yang dimaksud? Itu kalau hanya tanya makom, itu makom. Kalau pemahaman saya kan makom tadi kan pijakan kaki. Kalau sekarang berarti di zaman modern berarti kan tangga lah ya. Iya. Atau steger gitu lah. Iya. Kalau tangga itu kan bertingkat. Karena bertingkat terus timbul pertanyaan. Berarti yang sesungguhnya makom itu berarti ada beberapa tingkatan dong Pak Yai. Bukan satu tingkatan di makom itu aja kan? Iya. Ada orang yang cerita, kamu masih di makom syariat, kamu masih di makom hakikat dan seterusnya, karena bicara sama tangga itu tadi pengembangan sudut pandang. Ya. Tapi aslinya makom itu tempat berdiri. Jadi dalilnya itu ya, makom itu ya. Itu ada. Tapi kenapa bisa berubah ke situ itu gimana ya cara? Ya itu kan Kok bisa melebar ke syariat, hakikat, makrifat dan seterusnya itu Pak. Itu kan penggunaan. Apa memang pengembangan dari ayat ini memang itu Ya tersendiri? pengembangan sudut pandang, karena dari awalnya kronologisnya makom itu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Ya. Karena Ka'bah itu di bata-bata disusun, makin lama makin tinggi kan nggak nyampe. Karena diri untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu butuh pijakan supaya jadi tinggi sehingga bisa. Ini namanya makom. Nah kemudian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, orang-orang ahli pemikir dikait-kaitkan dengan tingkatan-tingkatan ilmu. Oh, nek ngono iku bisa tingkatan syariat, bisa tingkatan ngisor. Jadi urung perlu makom mungkin ya, wong isa ning ngisor. Nah, antar kalau itu kudu mulai anci-anci toriko, anci-anci hakiko, anci-anci
Ya. Ngono lho, Pak. Gini. Karena dipandang dari segi tingkatan ilmu. Ilmu. Nah, ini SD, tingkat iki tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, itu pengembangan. Terus diistilahkan dengan makom. Di mana pijakanmu? Kamu berpijak di syariat atau rekod? Apa berpijak di hakikat atau berpijak di marifat kan gitu. Tapi tangga ini kan tetap dilalui. Lalu ya. Artinya untuk menggapai makom marifat kan tetap harus melalui anak tangga 1, anak tangga 2, makom 1, makom 2, makom 3. Nah, akhirnya digunakan untuk ini namanya Pengembangan. bahasa. Iya. Aslinya ya tempat berdiri, tempat berpijak. Itu Iya. pijakan harus punya. Makanya hidup ini harus punya pijakan yang jelas. Iya. Ben ora salah ngidet. Iya. Pripun? Iya. Berarti kalau berdasarkan ayat ini memang makom yang pada umumnya berarti di tingkat sholat ya Pak ya? Iya, itu yang khusus. Makom yang khusus itu tempat sholat, Tempat sholat. tempat yang aman, yang terjaga, makanya harus ditawapi. Nah, di mana makom sholat itu? Di Baitullah lah. Nah, di sini mulai ada tingkatan. Nah, secara syariat ya, di Mekah. Pak nek reso ning Mekah, ya ning masjid, ning musala, ning langgar. Tapi apa bener iku rumahe Gusti Allah? Kok akeh men omahe? Nah, itu pertanyaan baru Pak ya. Hah? Pertanyaan baru lagi Enggak itu. sebetulnya. Oh, monggo nek ana anggap diperan berarti monggo didiskusikan dulu. Gendeng apa? Monggo nek itu berarti pertanyaan yang awal sudah selesai dong. Ya udah deal ini deal. Berarti gara-gara saya gitu jadi timbul pertanyaan. Yang baru. Berarti kan ini namanya pengembangan. Pengembangan. Berarti pikiran zaman berkembang, orang macet. Iya. Ntar dulu. Enggak. Ya. Aku tak melaksanakan perintah Allah dulu. Iya, pipis. Ya, itu makom Ibrahim itu dijadikan Allah di Al-Quran tadi yang kita baca itu sebagai tempat musola atau sebagai tempat sholat, sebagai tempat sholat. Ya artinya makom itu identik dengan prestasi ibadah ya di mata Ya, Allah loh, ya, di ya. mata Allah kan. Bukan makom di sini berarti menurut prestasi duniawi, tidak, tapi menurut Allah gitu. Prestasi ibadah apa sehingga Allah mengangkat makomnya begitu, Pak? Nah itu maksudnya apa nih? Tahu tuh. Bersihkanlah rumahku Mm-mm. untuk orang-orang yang tawaf. Ya, tadi sih kayak ayah ya. Nah, Berarti konteksnya di sini Allah itu bersihkanlah rumahku gitu loh. mm-mm. Seolah-olah dia mempunyai tempat rumah gitu. Ya, Gimana tuh maksudnya dari ayat ini? ya, Bersihkanlah rumahku untuk Padahal kan Qalbun Allah mu'min itu baitullah. meliputi segalanya. Iya. Enggak harus di sono dong. Iya. Kayak seakan-akan tuh Di sini ya. ini loh rumahnya Iya, di sini makanya. gitu. Kayak seakan-akan kalau Iya. kita artikan dengan Iya, iya. apa adanya gitu. ya. Kalimat di situ tohiro ya. Antohiro itu artinya mensucikan, Bang, sebenarnya. Bukan lagi membersihkan, tapi sucikanlah, mensucikan. Gitu. Tohirun mutoharun itu suci dan mensucikan. Tohirun mutohirun ya. Bisa. Nah, suci dan mensucikan. Dibersihkan juga boleh. Nah, dibersihkan. Kalau ini Baiti dihabiskan aja. rumah, Nah, bener dia- sih. Bisa berubah. Baiti ya. Baiti. Baiti ya litaifina. Ya, maupun kalau itu mau jadi pertanyaan, masa tadi gitu ya, kan Allah itu yang meliputi alam semesta, masa rumahnya segitu gitu kan. Masa Allah butuh rumahnya yang itu dibersihin, nah rumah yang mana emang yang harus dibersihin gitu kan. Tadi pertanyaan Bang Andri begitu. Ya. Ya tanyakan lah. Maksudnya iya, dimaksud dari ayat ini gimana gitu? Iya. Kalau pemahaman saya nih malah berkembang Pak ya. Artinya gini. Berdasarkan ayat ini syariatnya kita kan mesti datang ke sono, ke rumah Allah itu. Ya. Kan kalau dibilang hakikat berarti kan bukan kita itu ke sono itu datangin rumahnya kan. Berarti kan hakikatnya kan menemui pemiliknya. Pemilik rumah itu kan begitu ya Pak iya, hakikatnya kan. Iya.
Kalau bicara hakikat loh, kan kan gitu logikanya. Lah kalau cuma sekedar rumahnya ya di sini juga rumah banyak nih. Di masjid-masjid itu rumahnya Allah kan. Katanya masjid itu rumah Allah ya. Jadi sini udah banyak lah, ngapain sih kita ke sono? Iya. Kalau hakikat itu enggak niat kita itu menemuin pemilik rumah itu gitu loh. Ini Mbak Nur kayaknya punya jawaban nih. Mbak Nur dari tadi udah guya-guya. Sebelum dijawab Mbak Nur gini. Mbak Nur dulu. Begini ya, Mbak Nur dulu. Kalau berdasarkan ayat itu kita hakikatnya harus menemuin, berarti orang yang udah ke sono itu hakikatnya harus sudah usul. Udah ketemu dong pemiliknya, itu udah ketemu. Harusnya kan, logika ini main logika loh. Ini kan rumah umum lah. Tapi ke sono itu syariat. Kalau mau syariatnya harus ke sono kan. Haji itu kan syariat. Syariatnya. Tapi kan hakikat kan menemuin pemilik yang di Ka'bah itu kan. Yang punya Ka'bah itu kan. Punya Ka'bah. Nah, kalau dia udah menemukan, hakikatnya dia udah usul. Hakikatnya. Apakah iya? Pertanyaan baru. Apakah iya? Setiap orang udah yang ke sono itu usul, otomatis usul. Kalau misalnya dia otomatis usul, berarti namanya ada haji itu ada dua ya. Haji mabrur dan mardut. Nah, yang mabrur itu yang udah usul. Itu pemikiran awam loh, maksudnya yang saya pahami loh. Iya. Kenapa mardut? Ya berarti belum ketemu pemiliknya gitu. Cuma ketemu orangnya aja. Ya ketemu rumahnya aja gitu loh. Pemahaman saya nih. Ini mohon tanggapan nih, Bu. Gua gitu. Iya, siap. Mbak Nur, pribun, Mbak Nur. Ya temuin aja di dalam diri kamu sendiri. Temui saja dalam dirimu. Sana-sana. Temui saja dalam dirimu gitu kan. Jangan ke sana-sana. Iya, udah gitu aja. Ngapain ke sana-sana? Temuin aja. Sepakat. Saya sepakat sama Mbak Nur, tapi ada pertanyaan baru. Kalau memang jawabannya begitu Mbak Nur, berarti itu di pikiran awam saya nggak wajib haji. Nggak wajib haji. Karena udah ditemukan oleh diri-diri masing semua. Diri-diri masing-masing. Ketemu di diri dengan diri saya, kan gitu kan? Nah itu pertanyaan baru yang memang harus kita diskusikan gitu loh. Iya. Siap. Anak bang duit. Jadi sebenarnya haji itu wajib apa enggak sih Pak? Nah ini yang kita bahas ini. Itu kan kata Mbah Nur, yang mampu. Kata Mbah Nur temukan di dalam diri. Itu saya Ini cerita orang Arab sih. Sepakat Mbah Nur sepakat. Itu memang ada yang Kita orang Arab apa begini dah. Kan dalam Al-Qur'an memang Allah itu dekat. Dekat mana ya? Karena dekat Kita orang Arab soalnya ini. Saya sepakat Mbah Nur, saya dalam diri. Cuman ada pertanyaan. Kalau memang itu memang benar. Kalau memang jawabannya begitu, kan ada pertanyaan baru. iya. Berarti haji nggak wajib. Karena udah ketemu di diri masing-masing. Sampai tanya gitu. Pertanyaan baru lagi timbul. Nah, sebenarnya haji itu wajib apa enggak? Nah itu perlu dijawab itu. Karena saya suka saya dengar haji itu bagi yang Mampu. Ya. Berarti kalau bagi itu pasti ada pengecualiannya kan? Iya. Berarti bisa diartikan juga enggak wajib. Iya. Ya udah kita fitrah aja. Kalau repot, kita ngikuti agama mau ngikuti. Iya. Udah gitu aja Kok repot. boleh saya tanggapi, boleh nggak nih? Boleh. Boleh nggak saya tanggapi nih? Boleh ini. Boleh ya, saya tanggapi dulu ya. Selesai. Iya. Ngapain muslim? Iba. Baik. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Iya. Tapi dalam hadisnya itu, dalam nasnya itu ada syarat manis tatoa ilaihi sabila, haji gitu. Wahijul baiti manis tatoa ilaihi sabila, bunyi hadisnya begitu. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima, tapi bagi orang yang bisa menempuh perjalanannya ada syarat. Haji itu ada syarat. Nah, ini karena kajiannya syariat ya, syariat dulu kita bahas nih. Dalam haji itu ada syarat istitoah, artinya ada kemampuan itu ada 4 di dalam hukum fikih. Yang pertama itu namanya istitoah nafsiyah, pribadi, jiwanya, gitu kan. Terus jasadiah, nah jasadnya juga harus sehat kondisinya. Jiwanya sehat, jasadnya sehat, terus finansialnya, keuangannya mampu, cukup bekalnya, gitu. Nah, yang keempat itu namanya istitoah dalam perjalanan, keamanan. Nah, keamanan ini diperlukan juga. Kalau 4 ini nggak ada, wah berarti haji itu belum menjadi wajib. Kalau 4 ini belum ada. Tambah 1. Apa itu Pak? Ilmu. Ilmu gitu. Ilmu. Maksud dong pakai ilmu. Iya, kulu saya maksud. Ya.
ada syarat-syarat. Artinya sebelum kita pergi haji, nah syarat ini harus dilengkapi. Istitoah ini harus dilengkapi. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kembangannya gimana? Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Ya kalau itu bagian dari rukun Islam, kita punya istitoah, kita punya kemampuan yang menjadi wajib untuk diri kita. Itu. Nah, terus lanjutannya apa tadi? Apakah yang dimaksud haji itu gitu ya? Tadi gimana? Benar. Ya. Benar, apakah yang dimaksud haji itu yang kita bisa bertemu Allah gitu? Ya kalau secara syariat itu belum melengkapi, Pak, untuk berjumpa dengan Allah. Karena Allah itu az-zahiru wal batinu. Syariat itu urusannya zahir, sementara Allah juga batin. Berarti ada jalur batin yang harus ditempuh. Nggak cuma jalur syariatnya aja, nggak cuma jalur lahir aja gitu kan. Ya termasuk yang Pak Yai bilang tadi, ada ilmu di dalamnya gitu kan. Ya kalau orang pengen wusul, pengen berjumpa dengan Allah, berarti kan dia harus ada ilmunya. Nah itu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih komplitnya gitu kan, untuk lebih gamblang lagi ya kita tanyakan ini sama Pak Yai ya. Nah, apa yang jadi permasalahan kita ini kita diskusikan langsung. Moga Pak Yai minta kesediaannya untuk ini. Apa tadi pertamanya ya? Nah pertamanya itu tadi kalau begitu haji itu menjadi tidak wajib gitu kan. Terus sementara kalau memang itu wajib, sebelum bicara wajib dan tidak wajib tadi apa itu? Kan ada runtutannya pertanyaan awal tadi. Timbulnya pertanyaan itu kan bukan karena wajib dan ya, tidak wajib. makom terus Apakah kalau udah berangkat haji udah ketemu Tuhan gitu. Apakah kalau udah pergi haji itu ketemu Tuhan gitu. Nah itu pertanyaan awalnya gitu kan. Nah terus berkembang Mas Kris gitu. Apakah wajib haji itu wajib gitu kan? Seperti itu Pak. Munculnya pertanyaan kan dari kata-kata baik. Baik. Tadi kalau nggak Iya salah, betul. Iya. ya bukan masalah wajib haji atau tidaknya. Masalah baiknya tadi kan Iya, yang betul. timbulkan pertanyaan Iya, sebetulnya. Ya. Kenapa nggak fokus kepada baik tadi gitu? Kan sumbernya dari situ. Penyebab timbulnya ini kan ini udah mengembang jauh menurut saya. Betul nggak? Kenapa kan baik tadi? Baik. Ya, masa ya rumah Allah banyak sih. Kata-kata Baitullah itu kan yang selama ini Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram, kemudian sekarang masjid. Ya. Itu kan visualnya gitu ya. Nah, akhirnya kan timbul kan pertanyaan, kalau masa rumah Allah banyak gitu. Ya, itu. Betul nggak? Mana-mana ya. Nah, Mana aja. artinya kalau di Ka'bah kita bisa berjumpa Tuhan, mau berjumpa Tuhan harus ke Mekah. Itu kan betapa repotnya kita. Betul nggak? Iya. Nah, kemudian berkembang. Masjid-masjid itu juga rumah Allah katanya kan? Iya. Berarti kan nggak ke sana juga ke masjid bisa gitu loh. Enggak harus ke sana gitu. Kalau emang tujuannya Allah. iya pertanyaan. Cuman kan jadi timbul pertanyaan, kalau gitu Allah rumahnya banyak. Nah, ini kan jadi masalah. Apa ya Allah butuh rumah? Bukan alam semesta ini yang menciptakan Allah. Bukan bahkan Allah yang meliputi alam semesta ini. Lah kok perlu rumah gitu kan? Timbulnya pertanyaan tadinya itu. Sebetulnya kalau mau itu coba kita telusuri diri. Intinya kan tadi itu pengen ketemu Allah, ketemu pemilik rumahnya kan gitu kata tadi ya kan? Itu pemiliknya. Nah iya, apa aja sih harus ke Mekah, harus lari-lari ke Masjid Istiqlal, harus ke Atin misalnya. Coba cari di Quran dah. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Saya bukan penghafal Quran, bukan. Saya latar belakang saya juga nggak ada itu, malah yang latar belakangnya keagamaan itu yang alumni Gontor lah, yang lebih tahu sebetulnya.